Selamat sore, Prof. Selamat sore. Apa kabar, Prof? Baik, sehat. Bagaimana pandangan Prof terhadap program MPG yang akhir-akhir ini anak-anak banyak keracunan, Prof? Ya, saya kira program MPG ini sangat bagus ya. Ini merupakan program unggulan Pak Presiden Prabowo ya. Karena tujuannya adalah bagaimana meningkatkan gizi anak-anak ya, yang selama ini mungkin anak-anak tidak bisa makan, tidak bisa sarapan, tidak bisa makan siang ya, sehingga program ini digulirkan ya. Nah, terkait dengan banyaknya akhir-akhir ini anak-anak yang keracunan, saya kira program ini harus melibatkan ahli gizi, ahli kesehatan ya, kemudian adanya monitoring bagaimana pelaksanaan dari program makan gratis ini. Nah, di samping itu, saya kira sesuai dengan programnya Pak Prabowo, selain untuk memberikan peningkatan gizi pada anak-anak, juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, oleh karena itu, saya selaku pengamat kebijakan publik menyarankan agar program makan gratis ini dikelola oleh kantin sekolah masing-masing. Nah, dengan dikelola oleh kantin sekolah masing-masing, maka ini kan tidak banyak, mungkin antara 200 sampai 300 siswa. Nah, sehingga akan mudah mengawasinya, akan mudah juga melihat kondisi ya sterilnya dari bahan-bahan makanan yang digunakan ya, kemudian juga pengawasannya akan mudah. Nah, di samping akan mudah juga akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi lokal. Karena apa? Dari daerah itu ya, sayur-sayur bisa digunakan, telur bisa digunakan, buah-buahan bisa digunakan, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ataupun desa. Kemudian juga saya kira agar juga efisiensi ya, tidak banyak anggaran negara APBN yang digunakan, saya kira fokus ya, sasarannya fokus mungkin anak SD dan SMP ya. Mengapa? Karena pertumbuhan SMA itu sebenarnya sudah ini istilahnya sudah kuat gitu ya. Saya kira perlu difokuskan pada SD SMP. Kemudian yang kedua juga terkait dengan fokus terhadap wilayah. Nah, saya kira juga diprioritaskan kepada daerah-daerah yang memang daerah miskin ya, daerah yang memang belum mandiri ya. Nah, kalau contoh saja di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, itu kan rata-rata ya, itu anak-anak saja orang tua mampu memberikan uang saku itu 50 sampai 100 ribu. Nah, artinya ya, sasaran di daerah-daerah kota besar itu sebenarnya tidak pas. Oleh karena itu perlu dievaluasi ya. Kemudian juga saya kira sasaran target siswa, saya kira juga difokuskan kepada SD SMP. Ya, tadi sudah saya sampaikan, karena SMA itu sudah pertumbuhannya sudah steril ya. Nah, saya kira itu jadi untuk menanggulangi ya banyaknya keracunan. Nah, itu karena kurang adanya pengawasan dan kurang melibatkan ahli gizi. Oleh karena itu, tadi yang sudah saya sarankan agar dievaluasi, kemudian juga bahwa untuk pengelolaan makan gratis itu diberikan kepada kantin sekolah, kemudian adanya pengawasan, kemudian cukup anak-anak SD sampai SMP gitu ya, sehingga juga fokus kepada daerah-daerah yang memang daerah miskin. Saya kira itu saran pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Selamat sore, Prof. Selamat sore.